Laku sederhana tapi konsisten. Sekarang aku beri kau laku yang sering diremehkan karena terlalu sederhana. Padahal justru kesederhanaan itulah kekuatan Jawa. Laku pertama, ngendaleni. Sabdo Palan is reborn urban legend. Dengarkan baik-baik, Nak. Aku tidak sedang mengajarimu menjadi sakti. Aku hanya mengingatkan bahwa sejak lahir kau sudah membawa alat paling berbahaya sekaligus paling suci, batinmu sendiri. Di zaman ini manusia rajin melatih otot, rajin melatih suara, rajin melatih citra, tapi malas sekali melatih batin. Padahal dalam pitutur Jawa kuno dikatakan, sing ora bisa nguasani batine dhewe bakal dadi budak jagate. Artinya sederhana, siapa yang tak mampu menguasai batinnya sendiri akan diperbudak oleh dunia tanpa perlu dirantai. Kau kira penjajahan itu selalu pakai senjata? Tidak, Nak. Penjajahan paling halus terjadi di dalam kepala dan di dalam rasa. Dalam serat Centini, batin disebut sebagai pangilon sejati, cermin paling jujur. Masalahnya, manusia modern lebih percaya kamera daripada cermin batinnya sendiri. Aku tertawa pelan melihat ini, karena banyak orang rajin wirid, tapi batinnya ribut. Rajin sembahyang, tapi pikirannya kemana-mana. Rajin bicara Tuhan, tapi batinnya penuh dendam. Itulah sebabnya dalam tradisi Jawa, ilmu batin selalu didahulukan sebelum ilmu apapun. Bukan supaya jadi dukun, tapi supaya jadi manusia utuh. Sekarang dengarkan pelan-pelan. Dalam bahasa modern, batin itu mirip dengan gabungan kesadaran, pikiran bawah sadar, emosi terdalam, intuisi, dan respons saraf otonom. Ilmuwan menyebutnya inner awareness atau subconscious processing. Dalam bahasa Jawa kuno, itu disebut rasa jati. Dalam serat Gotoloco, batin digambarkan seperti api kecil. Kalau dijaga, menghangatkan hidup. Kalau dilepas, membakar diri sendiri. Ilmu saraf modern membuktikan 90% keputusan manusia diambil oleh pikiran bawah sadar, bukan logika sadar. Itu artinya apa? Artinya, kalau batinmu kacau, hidupmu ikut kacau, meski kau pintar, kaya, atau berpendidikan tinggi. Itu sebabnya orang Jawa tua dulu tidak sibuk bertanya, bagaimana caranya cepat sukses? Mereka bertanya, batinku wis meneng durung? Batinku sudah tenang belum? Karena batin yang belum tenang itu seperti kuda liar. Kau bisa naik, tapi cepat atau lambat kau akan jatuh. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak menang karena senjatanya,
tapi karena ia mampu memuasai batinnya di tengah godaan, ketakutan, dan bisikan kuasa. Bukan tidak takut, tapi tidak diperintah oleh takut. Itu beda. Sekarang aku beri kau latihan paling dasar, paling ilmiah, paling Jawa, dan paling sering disepelekan. Latihane bernama niteni, mengamati. Dalam Pitutur Semar dikatakan, wong sing waskita iku dudu sing paling akeh ngomong, nanging sing paling waspada marang rasa. Artinya, orang bijaksana bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling sadar pada gerak batinnya. Caranya sederhana, duduklah, tarik napas biasa, jangan dipaksa jadi suci. Lalu perhatikan pikiranmu seperti menonton awan lewat. Jangan dilawan, jangan diikuti. Marah muncul, lihat saja. Takut muncul, catat dalam batin. Ingin membenarkan diri, senyumi saja. Secara ilmiah, ini melatih prefrontal cortex untuk mengendalikan amigdala, pusat emosi liar. Secara Jawa, ini disebut ngempet rasa tanpa menindas rasa. Beda nak, menindas rasa membuat batin busuk. Mengamati rasa membuat batin mateng. Itulah sebabnya dalam babat tanah Jawa, raja yang jatuh selalu diawali oleh batin yang tak terjaga. Bukan karena musuh kuat, tapi karena ia kalah oleh dirinya sendiri. Dan dengarkan kalimat ini baik-baik. Orang yang mulai melatih batin akan terlihat biasa-biasa saja, tapi hidupnya pelan-pelan menjadi luar biasa. Karena ia tidak lagi bereaksi sembarangan, ia memilih. Dan disitulah pintu pertama rahasia batin mulai terbuka. Di batch 2, aku akan membawamu lebih dalam. Perbedaan batin, jiwa, dan energi. Mengapa ritual Jawa selalu diawali diam? Kesalahan fatal orang modern saat olah batin. Dan mengapa terlalu cepat ingin sakti justru tanda batin belum mateng. Jika kau siap, kita lanjutkan ke lorong berikutnya. Dengarkan pelan-pelan, nak. Kesalahan paling umum manusia modern adalah mencampur adukkan batin, jiwa, dan energi, seperti mencampur kopi, gula, dan garam. Lalu heran kenapa rasanya aneh. Mari kita luruskan. Dalam tradisi Jawa kuno, batin adalah ruang kesadaran terdalam, tempat rasa, niat, dan keputusan halus lahir. Jiwa adalah daya hidup. Ia bergerak, tumbuh, lelah, dan pulih. Energi adalah efek. Ia mengikuti kemana batin dan jiwa diarahkan. Dalam serat Sutasoma tersirat ajaran halus. Rasa iku sing nuntun urip, dudu tenaga. Artinya, rasa yang menuntun hidup bukan sekedar tenaga atau kekuatan. Ilmu modern membenarkan ini. Psikologi menyebut batin sebagai core awareness.
jiwa mendekati konsep vital drive. Energi adalah output biologis dan psikis. Masalahnya, banyak orang hari ini langsung memburu energi. Sedikit-sedikit bicara aura naik, getaran kuat, energi panas. Aku tersenyum pahit karena energi tanpa batin matang itu seperti listrik tanpa sistem pengaman. Bisa menyala, bisa juga membakar rumah sendiri. Itulah sebabnya dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna bertapa bukan untuk tenaga, tapi untuk menata batin sebelum menerima senjata ilahi. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Dalam hampir semua ritual Jawa kuno, dari Slametan, Tirakat, Semedi, hingga lagu topo, selalu ada satu tahap yang tidak boleh dilewati. Diam. Bukan mantra dulu, bukan gerakan dulu, tapi diam. Dalam serat Centini, diam disebut buka lawang rasa, membuka pintu batin. Secara ilmiah, diam menurunkan gelombang otak dari beta, ribut, ke alfa dan theta, hening. Dalam kondisi inilah, pikiran sadar berhenti cerewet dan batin mulai terdengar. Orang Jawa paham betul, kalau batin belum hadir, ritual hanyalah gerak kosong. Itulah sebabnya leluhur kita tidak tergesa-gesa. Sekarang bandingkan dengan manusia modern. Baru duduk 30 detik, sudah gelisah. Baru hening sebentar, tangan gatal cari HP. Lalu berkata, "Loh, kok ritualku tidak bereaksi?" Aku jawab dengan senyum, karena batinmu belum datang ke tempat ritual. Tubuhmu saja yang hadir. Dalam negara Kertagama, raja digambarkan selalu mengawali keputusan besar dengan meneng, hening batin. Karena keputusan yang lahir dari batin ribut pasti melahirkan kekacauan. Sekarang kita masuk bagian yang sering membuat orang tersinggung. Kesalahan fatal orang modern saat olah batin ada 3. Pertama, ingin hasil cepat. Baru seminggu latihan sudah ingin bisa melihat makhluk halus. Baru sebulan tirakat sudah ingin disegani. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan sindiran keras. Sing kesusu golek kawruh, biasane ilang kawarasan. Artinya, yang tergesa-gesa mencari ilmu biasanya kehilangan kewarasan. Kedua, menjadikan batin sebagai alat pamer. Sedikit-sedikit bicara pengalaman ghaib. Sedikit-sedikit mengaku waskita. Padahal pitutur Jawa berkata, ilmu sing sejati ora seneng dipamerake. Ilmu sejati tidak senang dipamerkan. Kenapa? Karena batin matang itu rendah hati secara alami. Ketiga, ini yang paling berbahaya. Ingin sakti sebelum matang. Cahayu, cah bagus, keinginan cepat sakti bukan tanda kehebatan. Itu tanda batin belum selesai dengan luka dan ambisinya. Orang yang batinnya matang tidak sibuk ingin sakti. Ia sibuk ingin jernih. Dalam Bharatayuda, kehancuran Kurawa bukan karena kurang senjata,
tapi karena batin penuh nafsu kuasa. Dan dengarkan kalimat ini baik-baik. Semakin seseorang mengejar kesaktian, semakin jauh ia dari kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan tidak membuatmu ingin berkuasa, tapi ingin bertanggung jawab. Itulah sebabnya leluhur Jawa selalu berkata, sakti tanpa budi pekerti mung dadi petaka. Sakti tanpa akhlak hanya melahirkan bencana. Di batch 3, aku akan membawamu ke tahap berikutnya. Struktur rahasia batin menurut Jawa kuno. Laku sederhana tapi konsisten. Ritual harian yang ilmiah dan tidak klinik. Dan bagaimana batin menjadi penuntun hidup, bukan sumber ketakutan. Jika kau masih mau berjalan pelan, lorong ini masih terbuka. Struktur rahasia batin menurut Jawa kuno. Dengarkan dengan tenang, Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa tidak pernah melihat batin sebagai sesuatu yang abstrak dan liar. Batin itu punya struktur, punya tahapan, punya kedewasaan. Dalam banyak serat tua, terutama serat Wedatomo, Centini, dan Pitutur Semar, batin manusia digambarkan memiliki 3 lapisan utama. Pertama, rasa kasar. Ini batin yang reaktif, cepat marah, cepat takut, cepat tersinggung. Ini batin anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Kedua, rasa alus. Disinilah empati mulai tumbuh. Manusia mulai bisa menahan diri, bisa mendengar, bisa merenung. Ketiga, rasa sejati. Ini bukan emosi, ini kejernihan. Bukan dingin, tapi jernih. Bukan pasrah, tapi sadar. Dalam serat Sutosomo tersirat, sopo bisa ngeningake rasa bakal weruh pepadang. Siapa yang mampu menjernihkan rasa akan melihat terang. Ilmu modern menyebut ini pergeseran dominasi dari sistem emosi ke kesadaran reflektif. Orang Jawa menyebutnya waskito tanpa rame. Masalahnya, banyak orang hari ini memaksa meloncat dari rasa kasar langsung ingin rasa sejati. Itu seperti belum bisa berjalan tapi ingin berlari di gunung. Laku sederhana tapi konsisten. Sekarang aku beri kau laku yang sering diremehkan karena terlalu sederhana. Padahal justru kesederhanaan itulah kekuatan Jawa. Laku pertama, ngendaleni reaksi. Setiap kali batinmu ingin bereaksi, ingin membalas, ingin membuktikan, ingin membenarkan diri, tahan 1 tarikan nafas. 1 saja. Dalam Pitutur Semar dikatakan, sabar iku dudu ngalah, nanging ngerti kapan ora kudu nyerang. Sabar bukan kalah, tapi tahu kapan tidak perlu menyerang. Secara ilmiah, menahan reaksi beberapa detik memberi waktu otak mengalihkan kendali dari emosi
ke kesadaran. Laku kedua, menoto niat. Setiap pagi tidak perlu mantra panjang, cukup satu kalimat di batin. Dino iki aku arep urip kanthi sadar. Hari ini aku memilih hidup sadar. Dalam babat tanah Jawa, banyak kegagalan tokoh besar bukan karena salah langkah, tapi karena niat kabur. Laku ketiga, melepas sebelum tidur. Sebelum tidur, lepaskan semua peran, jabatan, label, citra. Diamlah sejenak dan akui dalam batin, aku manusia, aku bisa salah. Ini bukan merendahkan diri, ini membersihkan batin. Ilmu psikologi modern menyebutnya emotional unloading. Jawa menyebutnya resik batin. Ritual harian ilmiah dan batin sebagai penuntun hidup. Sekarang tentang ritual. Ritual Jawa sejati tidak ribet dan tidak menakutkan. Ritual harian paling dasar adalah hadir penuh. Saat makan, makan. Saat berjalan, berjalan. Saat berbicara, benar-benar bicara. Dalam serat Gatoloco, ini disebut eling lan waspodo. Secara ilmiah, ini melatih mindful awareness. Secara spiritual Jawa, ini membuka jalur rasa sejati. Banyak orang takut mendengar batinnya sendiri. Kenapa? Karena selama ini batin hanya dijadikan tempat menyimpan luka, bukan tempat dialog. Padahal batin itu penuntun, bukan hantu. Dalam Kidung Sunda, kehancuran bukan datang dari pertanda gaib, tapi dari batin yang diabaikan. Dengarkan ini baik-baik. Batin yang terlatih tidak membuatmu melihat yang aneh-aneh. Ia membuatmu melihat yang seharusnya. Ia membisikkan, berhenti, jangan ke sana, atau lanjutkan. Dan seringkali bisikan itu datang dalam bentuk rasa tidak nyaman yang diabaikan manusia modern. Batin bukan untuk ditakuti. Ia adalah rem dan juga kompas. Kalau batinmu mulai tenang, kau tidak akan sibuk mencari perlindungan gaib, karena kau sudah menjadi penjaga dirimu sendiri. Di batch 4, aku akan membuka bagian yang paling sensitif. Ketika batin mulai terbuka, apa bahayanya? Gangguan batin, energi, dan psikis. Mengapa orang merasa diserang setelah laku? Dan cara tetap waras di jalan sunyi. Jika kau masih ingin jujur pada dirimu sendiri, jalan ini belum selesai. Monggo. Ketika batin mulai terbuka, bahaya yang jarang dijelaskan. Dengarkan pelan-pelan, Cahayu, Cah Bagus. Aku tidak akan menakut-nakuti. Justru aku ingin kau tidak salah paham. Batin yang mulai terbuka bukan berarti hidup langsung damai. Sering justru sebaliknya. Dalam serat Centini dibisikkan dengan halus. Nalika rasa wiwit mbukak, sing metu dhisik dudu pepadang, nanging rereget sing suwe didelikake. Artinya, saat batin mulai terbuka,
Yang keluar pertama bukan cahaya, melainkan kotoran lama yang lama tersembunyi. Itulah bahaya pertama, mengira gangguan datang dari luar, padahal yang muncul adalah isi batin sendiri. Trauma lama, rasa bersalah, amarah terpendam, ketakutan masa kecil, semua naik ke permukaan. Manusia modern menyebutnya emotional resurfacing. Orang Jawa menyebutnya batin keganggu, dudu diganggu. Bukan diganggu makhluk halus, tapi batin terguncang karena dibersihkan. Masalahnya, banyak orang tidak siap melihat sisi dirinya sendiri. Gangguan batin, energi, dan psikis. Jangan salah menamai. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Tidak semua gangguan itu gaib. Tidak semua rasa berat itu kiriman. Tidak semua mimpi aneh pertanda makhluk halus. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sakdurunge nuduh jagat alus, priksa dhisik atimu dhewe. Sebelum menuduh dunia gaib, periksa dulu batinmu sendiri. Gangguan batin muncul sebagai kegelisahan tanpa sebab jelas. Gangguan psikis muncul sebagai kecemasan, paranoia, atau ketakutan berlebihan. Gangguan energi muncul sebagai lelah ekstrim, panas dingin tubuh, atau sensasi aneh. Ketiganya sering saling tumpang tindih. Ilmu modern menyebut ini reaksi sistem saraf yang sedang menyesuaikan pola lama. Dalam serat Gotoloco, gangguan ini disindir sebagai wong durung resik nangin kepingin weruh. Orang belum bersih tapi ingin melihat. Maka yang dilihat bukan kebenaran, tapi bayangan dirinya sendiri. Itulah sebabnya leluhur Jawa melarang keras olah batin tanpa pendamping nilai. Bukan karena takut murid pinter, tapi takut murid tidak waras. Mengapa merasa diserang dan cara tetap waras di jalan sunyi? Sekarang dengarkan bagian ini baik-baik. Banyak orang berkata, setelah laku, hidupku malah kacau. Setelah tirakat, aku sering mimpi aneh. Aku merasa seperti diserang. Aku jawab pelan, bukan diserang, tapi disadarkan. Ketika batin mulai jernih, hal-hal yang tidak selaras mulai terasa menyakitkan. Lingkungan yang toksik, hubungan palsu, kebiasaan bohong pada diri sendiri, semua terasa tidak nyaman. Rasa itu sering disalahartikan sebagai gangguan, padahal itu alarm. Dalam babat tanah Jawa, banyak tokoh jatuh karena mengabaikan alarm batin dan lebih percaya bisikan ego. Lalu bagaimana tetap waras? Pertama, tetap membumi. Makan teratur, tidur cukup, bergerak fisik. Orang Jawa selalu menekankan olahraga sebelum olah rasa. Kedua, jangan sendirian secara batin. Bukan berarti berguru sembarangan, tapi jangan memutus diri dari realitas sosial. Ketiga,
Jangan memberi makna berlebihan. Tidak semua rasa berat punya makna spiritual. Kadang itu hanya tubuh lelah dan pikiran butuh istirahat. Dan dengarkan ini baik-baik. Orang yang benar-benar matang batinnya tidak merasa dirinya istimewa. Ia justru merasa makin sederhana. Itulah tanda jalan yang benar. Jika setelah laku kau merasa paling tahu, merasa paling suci, merasa paling diserang, berhentilah sejenak. Bukan karena jalan ini salah, tapi karena egomu sedang menyusup diam-diam. Di batch 5 penutup, aku akan menuntunmu ke jalan sunyi yang sesungguhnya. Bagaimana hidup modern tanpa meninggalkan batin, bukan jadi petapa, tapi manusia utuh. Warisan Jawa yang relevan tanpa klinik, dan bagaimana batin menjadi tempat pulang. Jika kau masih di sini, kau sudah berjalan cukup jauh. Hidup modern tanpa meninggalkan batin. Dengarkan pelan-pelan, Cahayu, Cah Bagus. Jalan sunyi yang sejati tidak selalu berada di gunung, di gua, atau di tempat yang jauh dari manusia. Jalan sunyi justru sering tersembunyi di tengah hiruk-pikuk hidup modern. Di kantor, di jalan raya, di rumah yang penuh layar. Dalam pitutur Jawa, ada kalimat sederhana. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari pamrih, rame dalam kerja. Artinya bukan lari dari dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia untuk anti zaman. Mereka mengajarkan manusia agar tidak kehilangan batin di tengah kemajuan. Ilmu modern menyebut ini inner grounding. Bekerja, tapi tidak kehilangan diri. Bergaul, tapi tidak menggadaikan nurani. Jika batinmu hadir, teknologi tidak akan memperbudakmu. Ia hanya alat. Bukan jadi pertapa, tapi menjadi manusia utuh. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Banyak orang salah paham, mengira olah batin harus menjauh dari keluarga, menjauh dari pekerjaan, menjauh dari tanggung jawab. Padahal dalam serat Wedatomo ditulis dengan tegas, urip iku kudu kasembadan, lahir lan batin. Hidup harus seimbang, lahir dan batin. Manusia utuh bukan yang paling sering menyepi, tapi yang mampu hadir penuh di setiap peran hidupnya. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak, menjadi pekerja, tanpa kehilangan kesadaran batin. Itulah sebabnya Semar selalu digambarkan bukan sebagai pertapa, tapi pelayan. Ia dekat dengan rakyat, tapi batinnya dalam. Ia bercanda, tapi jiwanya jernih. Itulah simbol manusia matang. Rendah hati, tapi tidak rendah diri. Sekarang bagian terakhir, Nak. Bagian yang paling hening. Warisan Jawa sejati bukan soal jimat, bukan soal mantra rahasia, bukan soal kesaktian. Warisan Jawa adalah cara membaca diri sendiri. Dalam serat Sabdo Palon tersirat
wejangan sunyi. Nalika kabeh wis ilang, sing kari mung rasa. Saat semua hilang, yang tersisa hanyalah rasa. Ilmu modern menyebutnya self-awareness. Jawa menyebutnya eling. Eling itu bukan mengingat Tuhan saja, tapi mengingat diri sendiri agar tidak lupa daratan. Batin yang terlatih tidak membuatmu merasa istimewa. Ia membuatmu pulang ke tugu, pulang ke napas, pulang ke kesadaran. Jika batinmu sudah jadi tempat pulang, kau tidak akan ketakutan saat sendiri. Kau tidak akan panik saat hidup sunyi. Karena sunyi bukan lagi kekosongan, melainkan rumah. Dalam Kidung Sunda, kehancuran terjadi saat manusia lupa pulang ke batinnya sendiri. Dan dengarkan kalimat terakhir ini baik-baik. Ilmu batin tertinggi bukan membuatmu melihat yang gaib, tapi membuatmu tidak tersesat di dunia yang nyata. Jika kau mendengar wejangan ini dan merasa tenang, itu tandanya batinmu mengenali jalannya sendiri. Aku tidak memintamu percaya, aku hanya mengajakmu mendengarkan. Karena jalan sunyi tidak pernah memanggil keras, ia hanya berbisik di batin yang siap pulang. Rampung, selesai, dan kembali hening. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira
Sat sira sat ingsun, sat sira sat ingsun yo sira, sira yo